Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pejuang, pernah gak sih kalian merasa dianggap sebelah mata, dikerjain teman, diremehi keluarga, atau bahkan dipandang rendah di lingkungan kerja, padahal kita sudah berusaha maksimal? Tahukah kamu, Rasulullah SAW pun pernah diremehkan, tapi beliau bersabda, "La tazan innallaha ma'ana." Jangan bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Quran Surat At-Taubah ayat 40. Nah, hari ini kita akan bahas 4 hal yang membuat kita selalu diremehkan. Simak sampai akhir, karena di ujung video saya kasih solusi yang bisa kamu terapkan hari ini juga. Poin pertama, tidak percaya diri, orang lain pun ikut meragukanmu. Bayangkan ada 2 orang sales datang ke klien yang sama. Sales A bicara terbata-bata, matanya lihat ke lantai, suaranya kecil. Sales B berdiri tegak, senyum lebar, dan bicara jelas. "Pak, produk ini sudah membantu 1000 pelanggan saya. Saya yakin Bapak bisa merasakan manfaatnya." Siapa yang akan dipercaya klien? Tentu sales B, karena produknya. Siapa yang akan dipercaya klien? Tentu sales B, bukan karena produknya lebih bagus, tapi keyakinannya menular. Nah sahabat, Rasulullah SAW mengajarkan, Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum hingga mereka mengubah diri mereka sendiri. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 11. Kalau kita terus meragukan diri, bagaimana orang lain akan percaya? Contoh nyata, dulu saya punya teman bernama Farhan. Dia selalu minder karena fisiknya kecil. Tapi suatu hari dia memutuskan ikut pelatihan leadership. Sekarang Farhan jadi manajer di perusahaan multinasional. Kuncinya berani keluar dari mental underdog. Mulai detik ini katakan, "Saya mampu." Ucapkan 3 kali sehari di depan cermin. Dalam 30 hari Anda akan lihat perubahannya. Poin kedua, sering ingkar janji. Kepercayaan hilang, harga diri pudar. Pernah dengar kisah Umar bin Khattab? Sebelum masuk Islam beliau dikenal keras, tapi setelah beriman beliau jadi pribadi yang tegas menepati janji. Sampai-sampai Rasulullah SAW bersabda, "Seandainya ada nabi setelahku, pasti Umar." Hadis riwayat Tirmizi. Sekarang bayangkan ada seorang ayah yang janji kepada anaknya, "Nak, minggu depan kita jalan ke taman." Tapi karena kerjaan, janji itu ditunda lagi, sampai anaknya nangis, "Ayah bohong." Sahabat, setiap janji yang kita langgar itu seperti memaku papan di hati orang lain. Sekali tercabut, bekasnya tetap ada. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai orang beriman, penuhilah janji-janjimu." Quran Surat Al-Maidah ayat 1. Solusinya, jangan overpromise. Lebih baik bilang, "Saya akan usahakan," daripada "Saya pasti bisa," lalu gagal. Integritas itu dibangun dari konsistensi, bukan kata-kata manis. Poin ketiga, tidak mengembangkan kompetensi, dianggap biasa saja. Ada kisah nyata dari seorang tukang bakso di Surabaya. Setiap hari dia jualan sambil dengerin podcast motivasi. Lambat laun dia belajar digital marketing. Sekarang baksonya viral di TikTok, omsetnya naik 10 kali lipat. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa ingin dunia, raih dengan ilmu. Barang siapa ingin akhirat, raih dengan ilmu. Barang siapa ingin keduanya, raih dengan ilmu." Hadis riwayat Bukhari. Sobat, orang meremehkan kita saat kita berhenti belajar. Tapi lihatlah Ibu Susi Pujiastuti. Dari pedagang ikan jadi menteri. Kuncinya skill yang terus diasah. Coba tanya diri sendiri, apa yang saya pelajari minggu ini? Jika jawabannya kosong, itu alarm bahaya. Upgrade diri, atau kita akan jadi batu nisan di zaman yang terus berlari. Poin 4, tidak berani menetapkan batasan, orang lain seenaknya. Suatu hari, seorang pengusaha datang ke Rasulullah SAW mengeluh, "Ya Rasul, tetanggaku selalu meminjam uangku, tapi tak pernah mengembalikannya."
Rasulullah SAW lalu menasihatinya, berikan pinjaman tapi buat perjanjian tertulis. Quran Surat Al-Baqarah ayat 282. Artinya, berbuat baiklah dengan bijak, bukan dengan membabi buta. Contoh, seorang istri selalu mengiyakan permintaan suami, bahkan saat dia kelelahan. Lama-lama suaminya anggap itu kewajiban, bukan kebaikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan janganlah kamu memberi dengan maksud memperoleh yang lebih banyak. Quran Surat Al-Mudaththir ayat 6. Jika kita tak punya batasan, orang akan memperlakukan kita seperti ATM berjalan. Tegaslah sejak awal. Contoh kalimat, maaf saya bisa bantu sampai jam 5 sore saja. Jelas, santun tapi tegas. Jadi sahabatku, percaya diri itu kewajiban, bukan pilihan. Janji adalah utang jiwa, bukan sekadar ucapan. Kompetensi adalah benteng harga diri. Batasan adalah bentuk penghormatan pada diri sendiri. Rasulullah SAW bersabda, mukmin yang kuat lebih baik daripada mukmin yang lemah. Hadis riwayat Muslim. Kekuatan di sini bukan fisik, tapi mental, integritas, dan kemauan belajar. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menjamin, sesungguhnya setelah kesulitan ada kemudahan. Quran Surat Al-Insyirah ayat 6. Jadi, jangan menyerah. Jika video ini menginspirasi, tekan tombol like. Jika video ini menginspirasi, tekan tombol like, subscribe, dan loncengnya. Bagikan ke grup keluarga atau teman yang perlu dukungan. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam semangat luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.